Lalu bagaimana jika terjadi nggak ada air? Alhamdulillah kita di Jakarta masih suka ada air ya, alhamdulillah ya. Nggak ada air itu definisinya gimana? Apakah definisinya pompa mati, nggak ada air nggak? Coba Anda tanya. Ada yang bisa jawab nggak di chat? Kalau misalnya pompa mati nih, nggak bisa dihitung nggak ada air ya? Enak aja kata Rasyad iya. Kan ada tetangga bisa bisa Mbak nitip ember dong. Dan kita juga wudhu juga kan udah belajar. Wah ini saatnya berwudhu ala Rasulullah SAW dengan pakai mood, woi masya Allah tuh ilmu tuh diamalin tuh keren. Jangan cuma oh nunduk-nunduk, ya 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 oke oke. Habis itu kemarin istrinya syak enggak lah. Kemarin ini gosok telinga enggak, aduh sedih aku. Ya kan? Oh, udah belajar nih tentang mengusap huf. Mulai besok aku mau jaga wudhu, aku mau mengusap huf sebelumnya. Gitu niatnya Tante Cinut ya, bener ya? Gitu dong. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kita belajar ini pahalanya baru dapat kalau misalnya kita terusin dengan beramal, teman-teman. Kalau cuma sampai ilmu sekedar tahu dan kita nggak amalin, bahaya tuh. Kayak kita tahu sesuatu salah tapi kita tetap kerjain. Jangan sampai ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab tayamum. Apa tayamum? Rasyad boleh dibaca, Syad? Ya, sifat tayamum. Sifat tayamum. Apabila seseorang tidak bisa menggunakan air, maka dengan apa ia dapat bersuci? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, apabila seseorang tidak bisa menggunakan air, baik ketika tidak ada air atau karena menimbulkan bahaya jika menggunakannya, maka ia dapat bertayamum, yaitu dengan urutan sebagai berikut. 1. Menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah, kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah, lalu mengusap kedua tangannya sebatas pergelangan tangan secara bergantian. Alhamdulillah. Tinggal berapa lembar ya? Tinggal selembar. Oh iya, nih kita masuk bab tayamum ya. Mana tadi? Apabila seseorang tidak bisa menggunakan air, maka dengan apa ia dapat bersuci? Nah, apa yang dimaksud dengan tidak dapat menggunakan air? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tidak dapat menggunakan air adalah ketika yang pertama, memang kalau tidak ditemukan air ya, jadi itu jadi kita bisa tayamum, memang kita nggak bisa nemuin air. Yang kedua adalah jika kita tidak mampu menggunakan air, ya itu bisa disebabkan oleh macam-macam, bisa disebabkan sakit. Misalnya kalau misalnya sakit nggak boleh kena air. Ada demam boleh kena air nggak demam? Demam boleh bu ya? Oh misalnya cacar ya? Nah, kalau cacar air kan kita nggak boleh kena air ya. Nah itu boleh tuh tayamum tuh. Jadi atau luka berdarah besar itu diperban, tapi ada kok cara perban juga, wudhu cara perban diusap juga dia. Nah jadi gini ya, pertama tidak ada air, kedua tidak ada kemampuan untuk menggunakan air ya. Jadi dan tayamum ini menggantikan wudhu dan menggantikan mandi wajib pun bisa. Jadi mandi wajib pun bisa juga digantikan dengan tayamum jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu karena itu tadi luka atau kondisinya tidak memungkinkan lah pokoknya. Sebagaimana ada cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka sedang safar, lalu ada yang mungkin setelah perang ya, Ana agak lupa ingat kisahnya. Lalu luka kepalanya gitu kan, lalu tanya, Ana junub nih, gimana caranya? Ya sahabat berpendapat karena Nabi Muhammad SAW nggak ada di situ, mereka berpendapat, oh mesti wudhu, mesti mandi nih kau nih. Padahal ada luka besar di kepalanya, suruh mandi nih sama sahabat. Apa yang terjadi? Meninggal, lalu kisah ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalian telah membunuh saudara kalian. Kenapa bilang gitu? Karena kan suruh tayamum padahal.
Tapi karena mereka, wah ini harus mandi nih. Nah, disitulah jika kita tidak tahu hukum, kita harus tanya yang lebih tahu. Nggak boleh kesimpulan sendiri. Sebagaimana itu akhirnya meninggal kan? Padahal dia bisa melakukan tayamum karena mandinya itu malah menyebabkan lukanya semakin parah dan dia meninggal di situ. Gitu loh teman-teman. Nah, cara tayamumnya. Cara tayamum nih anak ini ya. Gampang kok. Dan biasanya sih kadang banyak yang lupa ya. Karena apa? Jarang dilakuin. Alhamdulillah kita di Indonesia nih air di mana-mana. Kadang di teras, kadang air di keran, kadang air hujan, ya kan? Kadang air banyak lewat gitu genangan. Nah, eh, cara tayamum. Yang pertama, Anda tanya, ada yang tahu nggak cara tayamum? Yang pertama apa dulu, yo? Hmm? Salah semua. Niat. Cara tayamum niat dulu. Dalam semua ibadah diawali dengan niat. Niat ini syarat umum ibadah. Habis niat apa? Ada syarat umum kedua, ayo. Bismillah. Jadi itu jangan pernah dilupain ya. Jangan mentang-mentang tayamum langsung mana debu. Niat dulu niat mau tayamum. Niatnya juga nggak usah. Nah, wah itu tayamum mah nggak usah juga. Niat aja udah. Anda tayamum nggak usah diomongin maksudnya. Terus udah Bismillah. Nah gitu. Lalu uh, memukulkan atau menempukkan kedua telapak tangannya di atas tanah. Caranya nih, ada gambarnya juga ada kayak. Nah ini nih caranya nih. Ini terima kasih Ustadz Firanda nih. Jadi tangannya direnggangkan ya, kayak kita lagi takbir tuh, direnggangkan. Ya, itu di tanah boleh, di dinding. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Oke. Lalu mengusap kedua telapak. Ini setelah dipukul ya, bukannya diraup ya, bukan diambil gini, tapi dia ditepuk, terus ditiup. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW ditiup buat menghilangkan yang tebel. Jadi debunya debu tipis ya, bukan debu tebel ya. Terus debu tipis, habis itu setelah itu atau diginiin juga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan nanti malah hilang semua debunya. Lalu mengusapnya ke wajah, mengusap ke wajah. Nah, tahu kan batasan mengusap wajah, tahu kan? Nih Anda pakai headset agak susah nih mengusapnya. Lalu habis itu, nih ada gambar juga. Yang penting ada debu, meski cuma sedikit debunya ya. Nah, ini ngusap wajah nih. Ngusap wajah. Setelah muka, habis itu tangan. Tangan tuh di sela-sela. Kanan dulu bergantian kalau tayamum ya. Kalau tayamum bergantian. Jadi nggak harus 3 kali juga. Kadang kalau tayamum ini ada aja orang-orang tayamumnya gaya wudhu. Jadinya tayamumnya ngambil air, ngambil debunya gitu. Ini kayak digambar gini terus gosok, jangan sampai masuk mulut juga itu. Termukanya, ya ampun. Ya kan? Akhirnya belepotan itu satu badan tuh. Pas dilihat, habis ngapain bro? Habis tayamum. Enggak, antum bukan tayamum. Antum kayaknya kayak tentara habis latihan militer gitu di padang pasir gitu. Udah kayak Rambo garis-garis mukanya semua tuh. Ya kan? Jadi tayamum karena apa? Karena enggak ya itu karena belum belajar. Jadi dipikir tayamum ini adalah debu menggantikan air, logikanya gitu. Debu menggantikan air. Jadi oleh karena itu debunya saya masukkan ke mulut, saya masukkan ke hidung, saya usap ke kepala, airnya belepotan semua. Kaki juga. Isam ketawa cekikikan. Gak boleh ya Sam ya? Ntar jadi aku hitam gitu ya Sam. Nah, jadi cemong, bener jadi cemong. Lanjut Sat, yang akan tetapi tayamum ini Sat, boleh dibaca Sat? Akan tetapi tayamum ini hanya khusus untuk bersuci dari hadas. Adapun untuk membersihkan diri dari najis atau kotoran, maka tidak dapat dibersihkan hanya dengan tayamum, baik yang ada pada badan, pakaian, maupun tempat-tempat lainnya. Sebab itu, tujuan dari membersihkan
kotoran najis adalah untuk menghilangkan fisik najis tersebut, bukan sebagai syarat suatu ibadah. Maka dari itu, apabila bentuk-bentuk fisik kotoran najis itu hilang tanpa sengaja, maka tempat itu menjadi bersih kembali. Seperti adanya hujan yang membersihkan tempat atau pakaian yang terkena najis hingga najisnya hilang. Maka tempat suatu pakaian tersebut menjadi suci atau bersih walaupun seseorang tidak mengetahuinya. Baik. Di sini dijelaskan bahwa tayamum ini khusus untuk bersuci dari hadas ya. Kita kemarin belajar loh, toharo itu ada bersuci dari apa? Masih ingat nggak? Dari hadas dan Mesa? Hadas dan najis. Nah, kalau dari hadas itu yang mana? Abstrak apa yang nyata? Hadas. Abstrak, yang ada di badan ya kan. Kalau najis itu yang ada di pakaian, ada di alas sholat ya kan, atau di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau kita bersihkan najis, ya itu kan dibersihkan pakai air kan. Kalau tayamum itu yang ada di badan. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada kucing buang air besar di tempat kita sholat gitu, terus kita bersihkan dengan apa? Dengan tayamum, enggak, itu dibersihkan dengan air, ya. Tapi kalau misalnya itu kena hujan dan hilang dan bersih ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada karpet dipipisin kucing gitu, bukannya dikasih debu terus nanti udah hilang najisnya, enggak. Tayamum itu hanya untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Nah, bersuci dari hadas adalah ibadah. Nah, jadi kita tayamum tuh niatnya memang beribadah. Jadi harus ada niatnya di situ. Lalu, apakah tanah yang digunakan untuk bertayamum itu harus berdebu? Ya kan? Apakah firman Allah Subhanahu wa taala, maka usaplah wajah dan kedua tanganmu darinya menjadi dalil yang mensyaratkan adanya debu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, menurut pendapat yang kuat untuk bertayamum tidak disyaratkan tanah itu harus berdebu. Bertayamum di atas tanah diperbolehkan, baik tanah itu berdebu maupun tidak. Dengan demikian, jika turun hujan di atas bumi, lalu seseorang memukulkan kedua tangannya di atas tanah dan mengusapkan pada wajah dan kedua lengannya dan kedua pergelangan tangan ya. Jadi tayamum itu bukan sampai sini loh. Tayamum itu sampai cuma telapak tangan dan punggung tangan, kanan baru kiri udah. Ya. Walaupun tanah itu tidak berdebu, maka tayamumnya tetap sah, sebab Allah Ta'ala berfirman, ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah wajah dan tanganmu dengan tanah itu. Ya, Nabi SAW dan para sahabat pernah mengadakan perjalanan ke arah yang tidak ada sesuatu kecuali pasir, lalu mereka diguyur hujan, maka mereka pun bertayamum seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Maka pendapat yang rojih adalah jika seseorang bertayamum dengan tanah, maka tayamumnya benar, baik tanah itu berdebu ataupun tidak. Ya, jadi yang diperintahkan di sini adalah debu yang baik, debu yang suci, ya teman-teman ya. Jadi biarpun kita ke tanah dan terlihat seperti tidak ada debu, selama itu tanah, itu insya Allah ada debunya lah. Dan kita nggak harus ke tanah juga, boleh ke meja yang kira-kira ada debunya. Pokoknya kita kira di situ suka berkumpulnya debu-debu lah, ya kan? Bukannya berarti kita harus gini loh teman-teman. Bukan juga kalau kita lagi jalan, wah nggak ada air nih, wah ada proyek tuh, lagi bangun tuh, lagi bikin kontrakan tuh, main ke situ terus ada pasirnya, ngambil dipakai buat tayamum pasirnya, ya nggak boleh kayak gitu. Tanya, Bu, ada air? Oh ada lah, ternyata ada air. Nggak gitu juga ya. Atau kita lagi jalan, wah ana mau wudhu nih, ana mau ngamalin tayamum nih, udah niat mau ngamalin tayamum, bukan cari air dulu. Jadi kalau tayamum itu syaratnya nggak ada air. Jadi pertama yang kita harus cari airnya dulu, jangan langsung cari debunya dulu ya. Itu salah tuh kalau nyari debunya langsung tuh. Nah, misalnya gini, lagi jalan, wah sebelah rumah dijual udah 10 tahun nggak laku-laku nih, pasti debunya banyak, anak tayamum situ aja, ya nggak gitu juga ya kan. Atau misalnya di ini lagi jalan
lagi tamasya berlibur ke pantai, terus masuk waktu sholat nih, gimana? Apa wudunya pakai apa yuk? Pakai air, pakai tayamum? Wah pasir banyak nih tayamum deh ya kan? Enggak, air laut dong, kan air laut bisa buat wudhu, ya. Jadi udah air laut dulu, jangan langsung guling-guling di pasir. Anak tayamum nih guling-guling di pasir, itu mah. Huh? Enggak ya, enggak ada ya, insya Allah di Zoom ini enggak ada lah yang wudhunya, apa, tayamumnya guling-guling di pasir pantai, enggak ada ya. Terlalu berlebihan kayaknya. Nah, dan itu debunya atau debunya yang baik, yang suci. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Lafaz min pada ayat ini adalah untuk memulai tujuan, bukan untuk menunjukkan bagian. Ditetapkan juga dalam hadis Nabi bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meniup kedua tangannya setelah menepukkan keduanya ke atas tanah. Jadi setelah ditepuk, tek, tiup, gitu, ya. Baru nanti habis itu buka, baru itu tangan. Dan tangan cuma cukup sampai di pergelangan tangan, telapak dan punggungnya. Jadi luar dalam. Jadi gini nah, apa sih, digosok ini luar ketemu dalam lah pokoknya gitu. Punggung ketemu dalam, ya. Nah, gitu. Ya cuma sekali. Terus apalagi Rasad dibaca lagi, Sat. Ada orang sakit yang tidak bisa mendapatkan tanah. Ada orang sakit dan tidak bisa mendapatkan tanah. Bolehkah ia bertayamum dengan menupukkan tangannya ke dinding atau di atas kasur? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, menurut pendapat yang kuat bahwa untuk bertayamum tidak disyaratkan tanah itu harus berdebu. Bertayamum di atas tanah diperbolehkan, baik tanah itu berdebu maupun tidak. Dengan demikian, jika turun hujan di atas bumi, lalu seseorang mengukulkan kedua tangan di atas tanah dan mengusapkan pada wajah dan kedua lengannya, walaupun tanah itu tidak berdebu, maka tayamumnya tetap sah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatayammamu sa'idan thayyiban famisahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih atau baik. Sapulah wajah dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Mau balik? Maaf. Gak apa-apa, santai aja. Nah, gini, mana? Ada orang sakit dan tidak bisa mendapatkan tanah. Bolehkah ia bertayamum dengan menupukkan tangannya tutupin kamera tuh, Sat. Tangannya ke dinding atau di atas kasur? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, dinding termasuk tanah yang baik suci, baik terbuat dari batu maupun batu bata, maka diperbolehkan untuk bertayamum dengannya. Apabila dinding itu dilapisi dengan kayu atau bambu dan di atas kayu itu ada debu, maka ia boleh bertayamum dengannya, sama seperti orang yang bertayamum di atas tanah, sebab debu termasuk materi yang terjadi di atas tanah. Adapun jika tidak ada debu, maka itu bukan bagian dari tanah, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Ya, stop. Diinget ya, Kak. Kakak suka nggak diinget nih. Iya, nggak apa-apa. Oke. Sekarang ada orang yang sakit yang tidak bisa mendapatkan tanah. Bolehkah ia bertayamum dengan menepukkan tangannya ke dinding atau di atas kasur? Oh iya, sebelumnya Anda tadi menemukan nih dalil bahwa bertayamum itu hanya dengan melakukan satu tepukan saja ya. Bukan berarti satu tepukan buat wajah, satu tepukan buat tangan, bukan ya. Dalilnya hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Ibnul Khattab, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus aku dan engkau, lalu aku junub, maka aku berguling-guling di tanah. Loh teman-teman lihat, bagaimana sahabat
berguling-guling di tanah. Lalu kami menemui Rasulullah SAW dan kami ceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kamu cukup melakukan seperti ini. Beliau mengusap wajah dan kedua tangannya 1 kali. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tayamum itu 1 tepukan untuk wajah dan 2 telapak tangan. At-tayamum dorbatun lil wajhi wal kaffaini. Nah, tayamum itu jadi gini. Nih, sebelum kita masuk ke dinding ya. Jadi tayamum itu 1 kali. 1 kali tepukan untuk tangan dan wajah. Jangan sampai nepuk wajah, nepuk lagi tangan, enggak. Dan wajah enggak usah tepuk 3 kali gitu, enggak. Terus tangan 3 kali, enggak. Semuanya cukup 1 kali. Nah, itu ya poinnya tayamum ya. Mungkin yang kalau nggak ketemu air atau apa, nanti kita ada pembahasan sedikit nih mengenai yang di mana aja nih. Kita biasanya suka tayamum. Lalu masuk di dinding termasuk tanah yang baik, suci, baik terbuat dari batu maupun batu bata. Maka diperbolehkan bertayamum dengannya. Apabila dinding itu dilapisi dengan kayu atau bambu, dan di atas kayu itu ada debu, maka ia boleh bertayamum dengannya sama seperti orang yang bertayamum di atas tanah. Sebab debu termasuk materi yang terjadi dari tanah. Kalau rumah ada wallpapernya boleh nggak? Boleh ya. Kalau misalnya di sofa gitu, ada debu nggak? Kayaknya nggak ada ya sofa ya, kan didudukin. Ada ya. Pokoknya, tapi sebaiknya yang tempat-tempat yang memang jarang tersentuh aja, maksudnya kayak dinding kan atau apa? Kalau takutnya di sofa kita hukumi dia suka diduduki, jadi dia debunya nggak sepasti ada di tembok. Nah, adapun jika tidak ada debu, maka itu bukan bagian dari tanah, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertayamum, ya. Dan biasanya juga kita kan tayamum itu kan bukannya kita bisa bedain dong kalau misalnya dinding ini jarang disentuh ya kemungkinan ada debu, tapi kalau kursi ini kita dudukan 3 kali sehari ya kemungkinan debunya keangkat juga. Nah, mengenai kasur, apabila di atas kasur itu ada debu, maka hukumnya boleh digunakan untuk tayamum. Tetapi jika tidak ada debu, maka tidak boleh digunakan untuk bertayamum karena kasur bukan bagian dari tanah. Nah, mengenai tayamum ini sendiri teman-teman, kita kan kalau misalnya bepergian kadang naik pesawat, naik kereta, lalu naik bis, mau wudhu nggak berhenti nih misalnya. Kalau naik bis, misalnya bisnya nggak ada tempat wudhunya, jadi kita bingung. Nanti aja sholatnya. Kalau udah ntar nggak zuhur asar nggak sholat, perginya asar nih, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, nah udah ngaco deh kalau kayak gitu kan. Kalau zuhur sama asar mungkin bisa dijama gitu kan, disatuin di zuhur. Tapi kalau udah zuhur, asar, maghrib nggak sholat kan nggak mungkin teman-teman. Ya kan, kita harus sholatnya di awal waktu. Gimana caranya? Misal kita lagi di bis nggak berhenti pas waktu sholat, ya udah kita wudhunya gimana? Tayamum boleh di situ. Jangan maksain kita ngambil air terus kita banjirin itu kursinya. Udah tayamum aja. Tayamumnya dari mana? Boleh tuh di senderan senderan kursi depan ya kan? Yang nggak mungkin bagian depan orang itu gimana ya? Bagian belakang kursi duduknya dia kita kan kalau naik bis kan depannya ada itu tuh. Atau tempat traynya pesawat itu loh, kita tepuk itu bisa, atau lebih pasti lagi di dindingnya, di dinding jendela pesawat ya kan, jangan penumpang sebelah ya, jangan ditepuk ya, Pak, saya tayamum ya, memang saya koboi ini banyak debunya gitu kan, bisa ngamuk dia. Jadi kalau tayamum ya di dinding bisnya boleh. Jadi kalau misalnya kita di pesawat ya di dinding-dinding pesawat boleh gitu kan. Tapi nggak usah niat juga tanya sama pramugarinya, Mbak, di sini tempat yang paling berdebu mana ya? Oh ada tuh di luar, kamu mau keluar dulu? Enggak gitu juga gitu kan. Jadi kalau misalnya yang kita bisa wudhunya samping sebelah samping gitu aja, nggak usah ini. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sekian ini pembahasan kita mengenai sifat sholat Nabi Muhammad SAW dari awal, semoga
ini juga bukan sesuatu yang hanya cukup buat kita ketahui, tapi menjadi sesuatu yang harus kita amalkan. Yang belum tahu, udah tahu, jadi diamalkan. Jadi kita seorang muslim nih punya 3 nih syaratnya nih. Kita diperintahkan berilmu, ya kan? Dengan berilmu kita menjadi orang yang beramal. Dengan beramal kita menjadi orang yang berakhlak. Jadi 3-tiganya ini harus kita sempurnakan. Karena dengan ilmu kita bisa beramal. Beramal tanpa ilmu kan nggak mungkin. Nanti jadi kesimpulan kayak tadi, sahabat yang guling-guling ketika junub. Karena dia mikir, kalau wudhu kan kena airnya dikit. Kalau mandi kan satu badan nih, udah guling-guling aja di tanah. Ternyata ketemu Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Ternyata syariat merintahkan tayamum. Jadi kita berilmu dengan terus belajar, beramal dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan kita berakhlak dan bermanfaat buat yang lain. Dan alhamdulillah juga insya Allah Rasyad juga hari ini hari terakhir dia di kajian di sini, karena hari Sabtu insya Allah diantar balik ke pondok. Jadi mulai ntar kalau insya Allah mudahkan ada kajian lagi, Isyam yang ini ya. Terus jangan lupa follow di sini nih, follow IG-nya. Jadi kalau misalnya ada info-info insya Allah kajian berikutnya bisa cek-cek di situ. Jadi nggak ketinggalan. Dan kalau misalnya ada, insya Allah juga kita kembali ke kitab akidah, karena ya seperti semua pembelajaran kita ini bakal bisa sia-sia kalau ternyata ada perbuatan syirik yang masih terus kita kerjakan gitu. Dan kadang perbuatan syirik itu bisa terjadi tanpa kita sadari, dan rugi teman-teman. Kita mengaku muslim tetapi musyrik, itulah ruginya ya kan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu, nauzubillah. Bagaimana biar kita terhindar? Dengan belajar. Nanti mungkin kita libur dulu, mungkin kurang lebih 1 pekan, persiapan materi, dan ini jaga terus semangat buat belajar. Dan ini juga merupakan pintu buat teman-teman buat selalu belajar. Jangan cuma berhenti sampai di sini, belajar terus ke yang lebih ulama-ulama yang lebih berilmu dan lebih ini, sehingga ilmu teman-teman semua terus bertambah dan diberikan keberkahan dan dijauhi dari wabah corona. Kita lihat bagian chat kalau misalnya ada pertanyaan. Apa? Oh, in-house. Sebentar, ada pertanyaan juga dari ini nih. Dari jamaah di rumah, Masya Allah nih. Boleh. Sebentar. Apa yang itu? Ngelepas. Kaos kakinya? Jadi gini, ada pertanyaan dari di sini. Jadi kalau misalnya lagi naik pesawat, terus udah wudhu, udah pakai kaos kaki, niatnya mau musafhuf niatnya ya. Nah terus tapi kaos kakinya nggak dilepas, tapi sepatunya dilepas. Kalau kaos kakinya nutupin mata kaki, kan ada tuh kaos kaki centil yang cuma di bawah doang gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau kaos kakinya menutupi mata kaki sampai di atas mata kaki loh ya, karena mata kakinya itu yang nggak boleh. Kan kita kalau wudhu itu kan membersihkan sampai mata kaki kan. Nah, kalau kaos kaki kita tinggi kayak semana sih? Setengah betis kali ya? Pokoknya kalau ya pokoknya di atas mata kaki kita bisa mengusap, itu masih dihukumi tertutup ininya kakinya gitu. Wallahu alam, mudah-mudahan bisa diusap huf selanjutnya, karena Anda temukan dari kitab lain bahwa mengusap huf itu bukan hanya sepatu aja tapi kaos kakinya juga, insyaallah. Wallahu alam. Alhamdulillah kedengeran. Boot winter ya, iya nggak tahu ada Tante Cino kan ada boot winter, ada boot musim panas, ada boot kondangan, ada boot phone booth telepon umum. Ada marbot itu marbot itu bukan marbot. Ada marbot tuh hewan, marmut lagi. Ya boot winter boleh Tante Cino, atau boot pokoknya yang nutupin mata kaki. Mau boot army juga, sepatu jenggel katanya. Hati-hati jika slup dari kulit, bisa aja kulit dari babi.
Iya memang jangan sampai kita beli sepatu yang dari kulit babi, jangan sampai ya. Tas juga ada katanya tas dari kulit babi. Hah? Kuas make up dari babi juga. Ya Allah, ini babi kemana-mana sekarang ya. Nah, iya bisa. Jadi kita bisa tayamum. Iya bisa. Sekarang Ibu Aisyah udah bisa tayamum insya Allah ya. Jadi kalau misalnya sulit nggak ada air gitu atau dingin, dingin sekali gitu, boleh tayamum. Alhamdulillah paham. Banyak sebetis. Tante Cina, Ana percaya Tante Cina, Ana sering lihat kok Tante bootsnya. Kalau sepatunya dibuka, terus yang diusap kaos kakinya, boleh selama kaos kakinya nutupin mata kaki ya, kakak nyimas. Jadi kalau misalnya nggak nutupin mata kaki nggak boleh. Makanya pakai apa? Pakai futuro aja kata kakak Mesa tuh. Kalau travel jauh di pesawat atau kereta api, apakah boleh tayamum? Jadi gini Fatki, tayamum itu kan sejenis rukhsah. Jadi kalau rukhsah itu untuk memudahkan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala senang kalau hambanya tuh ngambil rukhsah. Karena keringanan tuh Allah yang kasih. Jangan kita jadi orang yang akhirnya memberatkan diri, menyusahkan diri. Allah senang dengan hamba-hambanya yang mengambil rukhsah itu. Kayak misalnya kita safar nih, bisa dijama, ambil jama, bisa dikosor, ambil kosor. Jangan, wah anak kan soleh. Kalau soleh nggak boleh dikosor. Enggak, malah terbalik. Rukhsah itu tandanya kita dikasih keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil. Ya, kayak misalnya gini, punya anak, terus kamu boleh deh kamu boleh deh ini tidurnya agak cepetan karena besok mau pergi. Kalau kalau dia tidur cepat, orang tuanya seneng kan gitu. Ini kalau logika manusia aja, itu manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang lagi sama hambanya gitu. Jadi kalau nggak perlu travel jauh sebenarnya, selama jadi gini Fatih, kalau misalnya safar itu yang membedakan tayamum itu bukan masalah safar atau nggak safar. Tayamum itu, jadi kalau huf itu terkait dengan periodenya 1 hari atau 3 hari. Kalau huf itu baru ada hukum safar. Tapi kalau safar atau mukim, tapi kalau tayamum itu yang menyebabkan kita bisa melakukan tayamum itu bukan hanya safar, tapi bisa juga nggak ada air atau kita tidak mampu mengerjakannya. Kayak misalnya kita cacar air nih, nggak perlu kita safar dulu kan buat kita tayamum, enggak. Atau kita kalau misalnya kita travel emang naik pesawat, nggak usah jauh, misalnya ke Bandung aja naik pesawat udah bisa tayamum kok emang. Tapi kan sholatnya kalau Jakarta Bandung cuma berapa menit ya. nggak nggak cocok kayak Jakarta Bandung naik pesawat tayamum karena bisa landing udah keburu ini. Iya jadi ya hari Jumat insya Allah libur dulu ya insya Allah ya, nanti disiapin materinya tapi jaga semangat nih, jangan sampai kendor nanti malah nggak belajar lagi. Ana lagi coba cari kitab yang ada PDF-nya, jadi teman-teman yang atau tante-tante yang di luar kota bisa pegang PDF-nya, nggak perlu share screen udah bisa lihat gitu, jadi bisa dibaca-baca lagi gitu. Ana senengnya gitu kalau ini lagi coba dicari ini kitab yang ada PDF resminya gitu, karena selama ini kan kita minta izin ke itu buat di share screen cuma sekedar itu aja. Jadi ini kajian terakhir kita untuk sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa follow IG-nya sini ya buat info-info kajian, dan banyak juga konten-konten nasihat yang bermanfaat juga buat Ana dan teman-teman semua.